sudah menjelaskan bagaimana reproduksi pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan paku-pakuan, pada tumbuhan lumut, juga pada kelompok Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, jadi bagi kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini, kalian boleh like video ini dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan melanjut bagaimana reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Mungkin kalian sudah pernah dengar apa itu yang dimaksud dengan vegetatif. Nah, artinya vegetatif ini berarti tidak melalui proses perkawinan seperti si Angiospermae, Gymnospermae, tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Nah, vegetatif ini ada lagi pembagiannya, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dan pastinya contohnya dan caranya akan dijelaskan dalam video ini. Jadi jangan lupa kalian boleh siapkan notebook dan juga penanya untuk menuliskan hal-hal penting yang akan disampaikan dalam video ini. Nah, perbanyakan vegetatif tumbuhan ini sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena untuk melakukan vegetatif ini bisa dibantu oleh manusia kita sendiri untuk memperbanyak tumbuhan yang mungkin ada di pekarangan atau kebun kita. Nah, cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan akar, batang, dan daun si tumbuhan tersebut. Oke, jadi sekarang kita akan membagi penjelasan tentang vegetatif ini. Kita akan membahas bagian vegetatif alaminya dulu. Nah, yang pertama, vegetatif alami secara tunas. Artinya dalam tumbuhan ini yang digunakan adalah tunas tumbuhan itu untuk menghasilkan individu baru. Contohnya yaitu pada wortel dan lobak. Kalian pasti pernah melihat wortel dan lobak kan? Nah, saat dibiarkan di ruangan terbuka, si wortel dan lobak itu tanpa kita lakukan apapun, dia bisa menumbuhkan tunas. Karena wortel dan lobak ini adalah sebenarnya modifikasi dari akar, ya. Jadi tunas dari wortel ini muncul dari bagian wortelnya itu sendiri. Nah, si wortelnya langsung kita tanam di dalam tanah, itu nanti akan berkembang sendiri. Ya, dia akan mengembangkan tunasnya sendiri. Apalagi kalau kita rawat. Nah, wortel tersebut pun akan lebih cepat bertumbuh dan berkembang. Oke, paham ya? Nah, vegetatif alami secara geragi atau stolon ini tadi sudah dikatakan itu khusus pada tanaman stroberi dan ceri. Karena stroberi ini pada umumnya saat kita mungkin punya pohon stroberi atau tanaman stroberi, secara tidak langsung nanti si stroberinya akan menghasilkan geragi atau cabang yang bisa menumbuhkan individu baru. Nah, nanti kalau kalian punya tanaman stroberi, coba kalian perhatikan apakah dia punya cabang yang kemungkinan bisa kita pisah lalu kita tanam di pot lain. Tanda-tandanya adalah dia biasanya menjalar dan hampir menempel ke tanah. Bahkan mungkin dia sudah menghasilkan akar. Artinya dalam satu pot stroberi itu sudah ada 2 atau 3 batang utama yang bisa jadi stroberi yang baru, seperti itu ya. Begitu juga dengan ceri. Jadi inilah yang bisa digunakan untuk menghasilkan stroberi yang baru yang bisa kita pisah dari pot yang satu ke pot yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya vegetatif alami secara rizoma. Nah, rizoma ini berasal dari batang yang membentuk akar di dalam tanah. Ayo coba kalian pikirkan, kira-kira apa tumbuhan atau tanaman yang dia sebenarnya seperti akar karena dia berada di dalam tanah, tapi sebenarnya itu yang kita manfaatkan dan itulah sebagai batangnya sendiri. Ayo, berarti adalah jahe, kunyit, lengkuas, ya, semua pernah melihat tanaman tersebut. Nah, itu adalah modifikasi dari akar dan batang. Oke, nah itulah yang disebut dengan rizoma. Dan inilah biasanya
dari jahe atau kunyitnya itu kita biarkan pun dia di ruang terbuka seperti si wortel tadi, maka dari jahenya itu sendiri muncul tunasnya. Ya. Jadi, tapi ini berbeda dengan si tunas wortel. Kalau si jahenya itu sendirilah akar dan batangnya. Jadi yang muncul dari si jahenya itu hanya tunas yang akan berubah menjadi daun nanti. Oke, nanti si jahenya itu sendirilah yang akan memperbanyak sehingga bisa kita gunakan atau kita panen. Oke, sekarang kita masuk ke vegetatif alami secara umbi batang. Nah, ini memang agak sedikit unik karena dia disebut umbi, namun dia juga sebagai batang, yaitu si tanaman kentang. Ya, jadi kentang itu sendiri yang biasa kita gunakan untuk sebagai bahan karbohidrat, ya, penghasil karbohidrat. Ternyata si kentang ini adalah batang dari kentangnya sendiri. Ya, dia berperan sebagai umbinya dan juga kentang, sehingga dia sebenarnya dikategorikan antara geragi dan rizoma. Karena kan dari kentang itu sendiri muncul akar, dari kentang itu sendiri muncul tunas, dan kentang itu sendiri adalah si batangnya, seperti itu. Sehingga dia disebutlah umbi batang. Mungkin agak sedikit membingungkan, bagaimana si kentang dia sudah menjadi akar, dia juga batangnya, tapi ya itulah vegetatif alami dari si kentangnya. Karena dari kentangnya lah muncul tunas, muncul akar, sehingga menghasilkan kentang yang baru atau individu yang baru. Oke? Nah, sekarang kita ke umbi bonggol. Nah, salah satu contoh umbi bonggol ini adalah pada tanaman begonia. Nah, bonggolnya itu sendiri atau umbi bonggolnya kita tanam, nah nanti akan menghasilkan begonia yang baru seperti itu. Muncullah dia daun. Tapi umbi bonggol ini jauh lebih keras dari umbi lapis. Walaupun mereka punya kesamaan, yaitu sama-sama dikelilingi oleh daun. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan beralih ke vegetatif buatan. Nah, namanya saja sudah buatan, artinya disinilah peran manusia untuk membantu vegetatif tersebut. Nah, ini ada lagi jenisnya, ada dia vegetatif buatan secara menyambung. Pernah dengar? Nah, ada juga vegetatif buatan dengan cara menempel. Ada juga dengan cara stek, dan bahkan ada yang mencangkok. Oke, dari keempat ini, yang mana yang pernah kalian dengar atau mungkin pernah kalian lakukan? Nanti boleh kalian cantumkan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu vegetatif buatan dengan cara menyambung. Nah, ini mungkin bisa jadi pernah dilakukan oleh mama kalian. Untuk apa? Untuk tanaman atau bunga-bunga yang ada di pekarangan kalian mungkin. Contohnya, ini diperhatikan di sini kita buat salah satu tanaman yaitu bunga mawar. Bunga mawarnya di rumah mungkin hanya ada bunga mawar warna putih dan merah. Oke, jadi mama itu mengambil batang pokok dari mawar merah. Batang pokok itu berarti batangnya yang cukup besar dan bagus. Si batang pokok dari mawar merah ini disambungkan dengan si mawar putih. Oke? Si mawar putihnya. Nah, akhirnya setelah proses penyambungan ini yang tentunya harus dilakukan secara hati-hati ya. Boleh kalian perhatikan gambar ini ya. Contohnya bagian batang pokoknya diambil dari si mawar merah ya yang berada di bawah. Lalu diambil tunas dari mawar putih yang akan disambungkan pada bagian atasnya. Itu yang bagian atas ya. Nah, itu akan disambung yang tentunya harus dilakukan juga
perekatan. Nah, proses penyambungan dari batang pokok dengan tunas itu harus dilakukan dengan baik. Boleh dibantu dengan mengikatnya dengan kain. Nah, jadi semakin terikat dengan baik, lalu dijaga juga kelembapan dari batangnya tersebut, yang tentunya harus diperhatikan ya, dan dirawat dengan baik. Akhirnya nanti dari sambungan tersebut akan mulai muncullah tunas baru. Tunas baru itu nanti akan menghasilkan warna yang baru lagi, ya. Jadi kemungkinan karena pencampuran antara mawar merah dengan mawar putih bisa jadi hasilnya yang baru, yaitu mawar berwarna pink. Itu dia contohnya, ya. Nah, kemudian kita ke vegetatif buatan dengan cara menempel. Sebenarnya ini hampir sama, tapi ada perbedaannya sedikit, ya. Ini menggunakan teknik atau celah berbentuk T. Ini boleh kalian perhatikan pada gambar ini ada step-stepnya ya, dimana pertama sekali tunas dari tumbuhan itu dipotong, tunasnya. Lalu kulit pada batang pokok, jadi sudah harus ada batang pokok, ya, harus ada batang pokoknya yang akan ditempeli dengan tunas juga, ya. Lalu nanti akan dikupas kulit dari batang pokoknya seperti gambar yang ketiga ini, ya, dikupas. Lalu setelah dibuka kulit dari batang pokoknya, dimasukkanlah atau ditempellah tunas dari yang lain. Oke, diikat dengan kain, dibungkus. Nah, tunas tersebut nanti akan berkembang dengan baik, apalagi ikatan atau tempelannya dibuat dengan bagus. Nah, sekarang kita ke vegetatif buatan secara stek. Ini sangat gampang, yang paling gampang dari vegetatif buatan, yaitu ini juga bisa kita lakukan pada bunga, ya, yang dia hanya kita ambil batang pokoknya saja, langsung kita tancapkan dalam tanah, sudah selesai proses vegetatif buatan dengan cara stek. Contohnya, kita ambil bunga mawar, kita ambil batang pokoknya, kita potong langsung, ya, atau tunasnya juga boleh kita potong langsung, lalu kita tancapkan di pot yang baru, sudah selesai. Nanti si bunga mawar ini akan tumbuh dengan sendirinya, seperti itu. Ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara stek. Jadi kalau si bunga mawarnya sudah menghasilkan akar, ya sudah, berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang terakhir, mencangkok. Oke, ini mungkin yang paling umum sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk membuat tanaman tersebut lebih cepat katanya berbuah, karena memang keuntungan dari mencangkok ini sangat banyak. Yang pertama, si tumbuhan yang baru hasil mencangkoknya tersebut akan lebih cepat berbuah. Dan yang kedua, si tumbuhan yang dicangkok tersebut akan lebih pendek ukurannya atau tingginya. Ya, contohnya kita mungkin punya pohon mangga yang besar di ladang. Kan kalau pohonnya terlalu besar, terlalu tinggi, sangat susah untuk dipanjat, ya kan? Nah, kita punya inisiatif bagaimana membuat si pohon mangga ini lebih pendek. Nah, bukan si pohon mangga yang sudah besar itu dipendekin, ya. Jadi, kita lakukanlah proses mencangkok. Nah, caranya kalian boleh ikuti step yang ada di gambar ini, ya. Jadi, pertama sekali kita pilih batang yang paling bagus dari tumbuhan mangganya atau cabang yang paling bagus yang kita rasa sudah tua, ya, dan tentunya punya kambium yang bagus, karena kan dia tergolong tumbuhan dikotil, ya. Lalu kita pilih, jangan dipotong, ya, hanya dipilih saja dulu. Lalu kita kelupas sedikit kulitnya, kulit dari cabangnya ini, sampai terlihat kambiumnya seperti pada gambar, ya. Kalau sudah terlihat kambiumnya,
kita harus bersihkan sampai kambiumnya itu tidak berair atau tidak lembab. Jadi si kambium yang sudah kering dari lendir-lendirnya itu kita bungkus. Seperti pada step berikutnya ini, kita bungkus. Di dalam tentunya harus kita buat tanah yang bagus, boleh berupa kompos ya. Lalu tanah ini kita tempel di kambiumnya sampai menutupi kambiumnya. Lalu jangan hanya pakai tanah dibungkusnya, kita juga menggunakan sabuk kelapa. Boleh juga menggunakan plastik atau sejenisnya ya, tapi lebih bagus itu menggunakan sabuk kelapa karena nanti saat dia mulai berkembang tunasnya tidak kesusahan untuk keluar seperti itu ya. Jadi kita lakukan dengan menggunakan pembungkusan sabuk kelapa saja. Kita ikat bagian ujung atas dan bawahnya ya, bentuknya jadi seperti ini. Oke, setelah dia terbungkus. Nah, kalau kamu ingin membuktikan kamu berhasil mencangkok, maka jika memang berhasil, dari pembungkusan ini akan keluar akar. Itu boleh kalian perhatikan kalau ingin kalian praktekkan ya. Jadi kalau tidak ada akar keluar, cara kedua kita boleh buka yang pembungkusnya tadi. Kalau memang si kambiumnya jadi membusuk, ya berarti sudah gagal. Tapi kalaupun memang mulai muncul akar, berarti kamu berhasil walaupun belum sampai keluar. Nah, setelah dia muncul akar, kita boleh memisahkan dia dari pohon mangga yang besar tersebut. Kita pisahkan dengan cara memotong ya. Kita potong, lalu itulah yang akan kita tanam di pot yang baru atau di lahan yang baru. Nah, itulah nanti yang akan menjadi individu yang baru dari pohon mangga ya. Jadi si individu baru ini, hasil cangkokan ini nanti si tumbuhannya tidak akan setinggi inangnya lagi atau induknya tadi, dan dia juga akan lebih cepat berbuah. Oke, paham ya? Nah, itulah berbagai contoh vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Miss juga sudah menambahkan sedikit bahwa sebenarnya masing-masing dari vegetatif ini punya keuntungan atau kelebihan masing-masing yang tentunya pasti akan mempermudah manusia ya untuk menggunakan tumbuhan tersebut. Nah, jadi adik-adik semua, jika kalian punya pertanyaan yang mungkin masih kurang jelas, boleh dicantumkan di kolom komentar. Dan tetap dukung channel Miss dengan cara setelah kamu tonton video ini, kamu boleh like dan boleh share ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, boleh di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.